selamat pagi teman-teman Herbalife, apa kabar? Selamat bergabung di Ngobrol bareng Herbalife. Senang sekali saya Widya Saputra bisa kembali menyapa kalian semua dan berbagi insight baru di setiap episodenya. Coba yuk, ramaikan yuk di kolom komentar. Asal kalian dari mana saja dan bagaimana kabarnya saat ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini kamu bisa cari tahu kenapa sih banyak orang yang mengonsumsi Herbalife, apa saja manfaatnya, bahkan bagaimana caranya bisa sukses bersama Herbalife. Nah, teman-teman tahu gak sih? Ternyata selain nutrisi berkualitas, kalian juga bisa mendapatkan peluang bisnis alias cuan lewat Herbalife. Jadi tidak cuma sehat, tapi juga bisa cuan dengan jadi seorang wirausahawan. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di Ngobrol bareng Herbalife kali ini dengan topik kunci sukses berbisnis Herbalife. Sebelum lanjut, saya juga mau menginfokan ya, kalau kamu yang lagi nonton harus stay sampai akhir karena kita memiliki kuis dengan hadiah spesial. Bagaimana caranya? Harus tonton sampai selesai ya. Dan kali ini saya akan ditemani lagi bersama Bapak Oktrianto Wahyu Jatmiko as a Director and General Manager Herbalife Indonesia. Yang pertama dari sisi produk, kita berikan jaminan produk yang berkualitas, memberi hasil, aman, serta halal pastinya. Nah, terus yang kedua, untuk para member juga kita sediakan training-training yang akan mendukung perkembangan bisnis mereka. Selain itu, juga kita siapkan infrastruktur pendukung lainnya yang membantu member mendapatkan produk lebih cepat dan juga distribusi yang lebih cepat dan luas menjangkau seluruh customer seluruh Indonesia. Pastinya Herbalife Indonesia juga akan senantiasa update dan mengikuti perkembangan zaman sehingga memberikan fleksibilitas dan mempermudah member dalam berbisnis. Oke, yang pasti akan dapat dukungan penuh dari perusahaan serta dari sesama member juga, seperti bimbingan, motivasi, serta informasi yang selalu update. Pastinya nomor satu, peluncuran produk-produk berkualitas itu akan terus berlanjut. Kemajuan-kemajuan dari sisi digital sudah terus disiapkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Branding Herbalife yang lebih luas akan juga kita tingkatkan. Nah, yang terbaru termasuk sertifikasi yang akan kita dapatkan untuk bisnis Herbalife yang sesuai syariah. Ini pastinya akan lebih membantu member-member lebih pede dalam memasarkan produk dan bisnis Herbalife. Pastinya nomor satu, peluncuran produk-produk berkualitas itu akan terus berlanjut. Kemajuan-kemajuan dari sisi digital sudah terus disiapkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Branding Herbalife yang lebih luas akan juga kita tingkatkan. Nah, yang terbaru termasuk sertifikasi yang akan kita dapatkan untuk bisnis Herbalife yang sesuai syariah. Ini pastinya akan lebih membantu member-member lebih pede dalam memasarkan produk dan bisnis Herbalife. Halo, semangat pagi Pak Tito, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Widya, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, ini kalau kita lihat ya sudah ribuan orang yang mengonsumsi Herbalife dan merasa produk ini bermanfaat bagi mereka. Namanya produk bagus ya, banyak yang suka, tentu dapat menjadi peluang bisnis. Nah, tapi saya sih belum kebayang nih Pak, peluang bisnis apa sebetulnya yang ditawarkan oleh Herbalife? Pada dasarnya peluang-peluang yang bisa didapat dengan bergabung menjadi member Herbalife itu ada 4 ya Mbak Widya. Pertama itu fleksibilitas waktu dan tempat ya, karena bisnis ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, modalnya nggak terlalu besar, bisa langsung mulai, bisa dilakukan juga kalau sekarang masih bekerja di tempat yang lain, bisa secara part time ataupun nanti bisa diputuskan kalau misalnya harus full time.
Yang kedua, extra income ya. Ya, extra income. Extra income-nya bisa dapat melalui retail atau mungkin kita taunya jualan produknya. Kalau mau income-nya lebih besar itu pun bisa diatur. Jadi dia bisa berusaha, si member tersebut bisa berusaha untuk memperluas jaringannya lagi, memperkuat timnya menjadi lebih besar. Jadi income yang didapatkan dari retailnya jadi lebih banyak lagi. Tapi balik lagi ini tergantung dari usaha dan kerja keras serta komitmennya dari masing-masing individu tersebut ya Mbak Widya ya. Yang ketiga, pastinya ini nggak akan dia masuk jadi member terus akhirnya dilepas gitu aja ya. Tapi itu pasti akan selalu didukung dengan training-training, pelatihan-pelatihan, karena dia juga harus dicukupkan juga dengan skill, kemampuannya dia untuk bisa jadi upgrade terus ya. Yang keempat selain dia dapat cuan, pastinya mungkin beberapa orang pingin kan pasti berbagi lagi ke lebih banyak orang. Nah di sini itu sangat bisa karena dengan produk-produk yang ada itu jadinya harapan untuk atau keinginan untuk membantu lebih banyak orang lagi untuk lebih sehat ataupun lebih dapat income yang lebih baik itu akan sangat bisa. Jadi membantu orang lain untuk menjadi versi yang terbaik dari dirinya, to live your best life lah. Oke, waktu itu tapi seberapa signifikan sih sebetulnya keuntungan yang bisa didapat dengan berbisnis bersama Herbalife? Keuntungannya banyak banget Mbak Widya. Jadi pertama mau dapat sehatnya dia bisa. Terus kemudian mau dapat produk dengan harga lebih hemat bisa juga. Terus kemudian mau dapetin extra income atau cuan yang lebih bisa banget. Jadi tapi yang paling signifikan sebetulnya adalah kalau saat dia profitnya itu akan bisa semakin besar, semakin luas itu kalau dia memperluas dan menduplikasi untuk organisasinya. Karena seperti kita tahu ya, untuk sistem pemasaran berjenjang seperti Herbalife ini, semakin luas dan semakin dalam jaringan organisasinya dari member tersebut, semakin besarlah penghasilan yang didapat. Jadi cuannya dapat, dia juga bisa meningkatkan lifestyle-nya juga. Gitu Mbak Widya. Nah, setuju. Tentu kesuksesan dan pendapatan yang dihasilkan tergantung dari komitmen dan kerja keras member dalam berwirausaha layaknya bisnis yang lain. Tapi pertanyaan berikutnya nih teman-teman, cocok nggak ya kalau kita nih dalam peluang bisnis ini, siapa saja sebetulnya Pak, kualifikasi apa aja gitu? Atau memang terbuka untuk siapa saja yang bisa bergabung dalam bisnis Herbalife? Oke, jawabannya tadi terbuka untuk siapa saja. Tapi syaratnya adalah minimal dia harus 18 tahun ya Mbak Widya. Kemudian paling banyak sekarang memang ibu rumah tangga yang tertarik dengan bisnis Herbalife. Tapi itu wajar lah karena memang biasanya ibu lah yang paling peduli dengan kesehatan di keluarga dan yang lainnya. Tapi sebenarnya banyak juga loh profesi-profesi yang menjalankan bisnis ini. Ada, seingat saya itu banyak dari member kita adalah juga guru. Ada juga yang bankers, ada juga polisi, ada juga pilot juga banyak. Jadi segala macam profesi banyak yang masuk ke dalam Herbalife. Nah, untuk orang-orangnya sendiri, profil membernya itu nggak melulu itu isinya orang-orang tua atau senior-senior. Banyak juga sekarang milenial sama Gen Z yang juga masuk ke bisnis kita. Jadi kesamaannya cuma satu Mbak Widya. Mereka itu pertama itu semangat untuk hidup lebih sehat dan kemudian ada keinginan, ada harapan untuk bisa bantu lebih banyak orang lagi. Itu sih Mbak Widya. Lega ya rasanya mendengar bahwa ternyata bisnis ini terbuka untuk siapa saja. Iya, termasuk kamu yang lagi bengong-bengong dan juga langsung mikir ya bagaimana caranya berbisnis bersama Herbalife. Tapi Pak, layaknya bisnis lain ya, tentu ada tantangan dong yang dihadapi, ada obstacle-nya. Terus kalau misalnya nih kita gagal, gimana nih Pak? Apakah ada jaminan dalam peluang bisnis Herbalife? Oke. Pertanyaannya bagus banget Mbak Widya. Jadi memang seperti Mbak Widya tadi sampaikan, seperti bisnis-bisnis lainnya, bisnis Herbalife itu juga nggak ada jaminan kesuksesan atau jaminan 100% pasti akan segera cepat kaya gitu, enggak. Jadi semua hasilnya itu tergantung dari usahanya, tergantung dari dedikasi, konsistensi, sama komitmen dari masing-masing individu tersebut. Nah, kita di perusahaan itu membantu, mendukung dengan menyediakan training dan panduan untuk bantu setiap member itu mencapai kesuksesan dalam setiap perjalanan bisnisnya ya. Nah, beberapa jaminan yang Herbalife berikan nih, ada jaminan uang kembali untuk pembelian paket member atau kita sebutnya Herbalife Member Pack.
jika member tersebut memutuskan kayaknya nih bukan bisnis gue nih, kayaknya nggak masuk nih. Jadi dia bisa ada jaminan uang kembali kalau dia memutuskan membatalkan membershipnya dalam waktu 90 hari dari awal dia sign up. Nah, untuk pengembalian dananya gimana? Ada jaminan pengembalian dananya jika ada pembatalan atau pemutusan membership tersebut untuk semua produk yang masih tersegel atau layak jual dalam waktu 12 bulan. Oh, jadi intinya tidak dibiarkan sendiri begitu ya, didampingi, diayomi dan juga diberi pelatihan tadi. Terakhir nih Pak Tito, mungkin ada sedikit tips bagaimana member independen mengenalkan produk dan juga peluang bisnis Herbalife untuk lebih luas lagi. Bisnis Herbalife ini juga bisnis salah satu kuncinya adalah meyakinkan juga ya. Jadi memang tips dari saya sih nomor 1 itu gunakan platform media sosial yang ada. Jangan ragu, jangan lupa, jangan sampai lewat untuk rutin posting pengalaman konsumsi produk Herbalife, karena biar meyakinkan hasilnya juga harus kelihatan. Jadi manfaatnya terlihat, hasil yang didapat juga terlihat, jadi lebih convincing lah. Tips lagi juga, mereka juga bisa sharing tips lebih bugar. Habis itu bisa juga sharing tentang promosi peluang bisnis, success story-nya. Ini tujuannya sih cuman lebih untuk menarik perhatian atau atensi follower teman-teman semua. Testimoni yang pribadi yang jujur dan otentik dapat lebih meyakinkan calon customer untuk memutuskan membeli. Tentunya caption dari postingan dan promosi dari member harus sesuai aturan ya. Jadi itu bukan karena apa, tapi itu lebih untuk memproteksi bisnis kita bareng-bareng juga. Nah, yang kedua membangun hubungan yang baik dengan customer dan tim dalam organisasi. Karena pelayanan yang baik dan dukungan yang konsisten tetap akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan dari customer maupun dari tim yang ada, organisasi yang ada. Yang ketiga, jangan sekali-sekali malas untuk upgrade skill dan strategi bisnisnya, karena semuanya tepat bergerak dengan cepat ya. Jadi tapi tetap melakukan do what's right, lakukan semuanya dengan benar, tapi tetap selalu untuk terbuka untuk hal-hal baru dan mengupgrade skill dan strategi bisnisnya teman-teman semua. Tuh kan jadi produktif ya. Scroll media sosial bukan hanya untuk mencari gosip mungkin atau hanya untuk belanja online, tapi juga sebetulnya melatih begitu ya untuk membuat caption dan juga menaikkan engagement dengan follower dan tentunya pesan-pesan terkait kesehatan di Herbalife dan juga peluang cuan yang tadi saya katakan bisa tersebar luaskan. Makin tertarik ya? Siapa tahu bisnis Herbalife ini bisa menjadi jawaban atas resolusi 2025 yang mungkin teman-teman masih belum capai. Kalian yang masih penasaran tentang langkah awalnya, coba deh hubungi member independen Herbalife atau call center Herbalife di 021 806 82700 atau bisa kirim email ke memberservices_indonesia@herbalife.com. Nah, sekali lagi ya teman-teman Herbalife, untuk kamu yang sedang menonton sekarang, pokoknya harus stay tune terus dan juga ajak yang lainnya untuk menonton, karena kita memiliki quiz dengan hadiah spesial dari Herbalife untuk 3 pemenang yang beruntung. Kita akan kembali sesaat lagi untuk ngobrol bareng bersama member independen Herbalife. Kira-kira bagaimana ya kiat sukses dari mereka? Kita akan spill di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana.
kita kembali lagi di Ngobrol bareng Herbalife. Dan tadi saya sudah berbicara dengan Pak Tito tentang seluk-beluk berbisnis dan juga mendapatkan cuan di Herbalife. Sekarang kita akan ngobrol bareng bersama mereka yang sukses dan mendapatkan banyak benefit dari bisnis di Herbalife. Soalnya sebetulnya saya percaya namanya menjalankan bisnis ini kan tidak ada yang mulus-mulus saja. Tapi kalau banyak orang yang berhasil, tentu kita bisa belajar bersama-sama caranya dari mereka. Dan sudah hadir di sini member independen Herbalife yang akan spill kisah jatuh bangun mereka di Herbalife hingga saat ini. Ada Pak Faisal Solihin dan Raihan Distio Faras. Punya tim yang muntaber, mundur tanpa berita. Oh, itu juga menyakitkan tuh. Terus terakhir ada ini, tetanus. Jadi dapat tim tapi tidak dapat bonus. Dapat tim pinnya tapi nggak dapat bonus. Leadership itu segalanya. Jadi betul-betul buat saya kita memimpin dengan contoh. Itu tantangan yang luar biasa. Karena apa? Gampang ngomong di panggung, gampang ngomong di sosial media, tapi kelakuan setelah ngomong bener nggak dengan apa yang di statement yang diberikan di sosial media. Itu tantangan tuh buat saya ya. Anak kedua saya suka olahraga nih. Awalnya betul-betul dia pengen sampai mau nge-gym segala macam. Nah, akhirnya saya ikut. Nah, terus kemudian event-event internasional. Saya training ke Amerika, ke mana gitu ya. Pagi-pagi saya diajakin gitu. Ada leader dari Filipina. Dia bilang, tomorrow morning we go jogging. Katanya. Dia besok pagi ngajakin jogging. Loh, bukannya kita seminar bawa sepatu klotok-klotok zaman dulu kan ya? Enggak, kita harus menghidupi gaya hidup sehat. Nah, jadi Arin Balangge begitu. Meeting berikutnya saya selalu bawa jogging shoes. Jadi sampai sekarang setiap pagi kemana seperti saya bawa kaos, saya bawa celana pendek, saya juga selalu bawa sepatu olahraga. Itu menjadi habit saya sekarang akhirnya gitu. Ini kan saya hampir 27 tahun ya, jalanin Herbalife. Saya gaya hidupnya jadi sehat gitu. Saya bangun pagi, saya tidur nggak bisa lebih dari jam 10 malam, jam 5, jam 4 saya sudah bangun. Saya pagi jogging, saya pagi sepedahan. Akhirnya anak saya juga ikut. Istri saya selalu saya bilang, ayo mam, daripada lututnya sakit, kita jalan, kita naik sepeda. Jadi komunitas yang membuat kita mempunyai gaya hidup sehat. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan. Saat ini usia saya 30 tahun. Saya sudah ada di Herbalife itu selama kurang lebih 12 tahun. Oke, kesibukan saya saat ini, saya punya kelas diet online yang membantu saya untuk mendapatkan customer di Herbalife. Awal mulanya saya itu mulai bisnis itu umur 18 tahun, iseng nawarin ke teman yang kebetulan saat itu kegemukan. Dan orang tua kan memang sebelumnya sudah ada di bisnis Herbalife, jadi di rumah tuh udah ada produk-produknya dan saya juga udah konsumsi, tapi belum berbisnis saat itu. Terus ternyata dari satu orang yang mau, habis itu sama orang tua saya dikasih lah profitnya ke saya gitu ya ketika ada yang beli. Nah terus dari satu transaksi aja saya ngerasanya wah ini lumayan banget nih, gede banget lah buat saya yang saat itu masih sekolah gitu ya. Nah terus habis itu saya lanjutkan gitu ya, saat itu usianya kan udah 18 tahun. 18 tahun saya langsung jadi member dan habis itu saya lakukan bisnisnya sambil kuliah. Jadi sambil kuliah waktu itu saya rintis bisnisnya mulai tahun 2013 saat itu. 2013 mulai diseriusin gitu ya, nggak cuma sekedar iseng aja tapi juga ikut ke event-eventnya. Terus habis itu saya juga datang ke pelatihan-pelatihannya. Nah di event inilah pertama kali saya hadir ke yang namanya Quick Start Training waktu itu. Nah saat itu ada salah satu pembicaranya ya namanya Kak Fia, saat ini sudah jadi Millionaire Team. Saat itu beliau masih get tim baru. Nah, karena usia kami itu nggak terlalu beda jauh, saat itu saya ngeliatnya gini, kalau ternyata saya ngerjain Herbalife ini dari sekarang, mungkin 5 tahun ke depan, saya bisa nih kayak Kak Fia ini minimal gitu kan. Nah, habis itu ya udah itu yang awalnya saya jadikan motivasi yang yang besar lah di awal gitu. Nah, tapi yang paling berdampak sama saya itu ketika saya ke event yang namanya Indonesia Spektakuler tahun 2014 saat itu. Disitulah saya jadi langsung tahu gambaran besarnya seperti apa. Saya yakin dengan bisnis ini sejak Indonesia Spektakuler tahun itu.
Wow, keren sekali ya profilnya. Dan langsung saja kita ngobrol bareng Pak Faisal dan juga Raihan. Halo, Oke. apa kabar? Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Kalau yang pernah mengikuti episode sebelumnya sudah tahu dong, ada Dedi Herbalife di sini, Dedi. ada Opa Pak Faisal, Iya. dan juga di sini ada Raihan ya. Raihan, Iya. tadi kalau kita lihat ya video profil kamu memulai bisnis Herbalife di usia 18 tahun. Iya, betul. Dimana mungkin kalau kebanyakan anak-anak 18 tahun ya masih jalan-jalan, masih mikirin sekolah, masih jalan-jalan juga kok. liburan kemana ya, tiba-tiba kamu ujuk-ujuk, wah kayaknya bisnis Herbalife nih. Ya. Siapa yang ngajarin atau apa yang bikin kamu di usia 18 langsung bisnis Herbalife? Oke, waktu yang masih 18 tahunnya banget itu sih kebetulan itu masih iseng-iseng aja. Jadi ke teman-teman. Awalnya itu kebetulan ada teman yang saat itu lagi sholat ya, terus habis itu suara napasnya tuh kedengeran gitu karena dia kegemukan. Aduh, Nafsu. ngomong kegemukannya sambil lihat saya loh. Langsung insecure. Enggak lah. Lanjut Rehan. Nah, terus abis itu ya udah kebetulan orang tua kan memang sudah di bisnis ini sebelumnya. Nah, jadi ditawarin lah, ini kebetulan bokap nyokap jualan Herbalife nih gitu. Mau nggak gitu. Akhirnya dia mau. Nah, dari situlah orang tua juga ngasih gitu kan, nih aku dapat berapa nih mah gitu kan. Udah jual ke teman gitu. Nah, habis itu ya udah dikasih lah sama orang tua gitu kan, nih selisihnya. Waduh, gede ya gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi dari situlah iseng-iseng nawarin ke teman sejak usia 18 tahun waktu itu. Wow, jadi total nih dari usia 18 sampai sekarang kamu udah liburan kemana aja? Waduh. Kan ini saking cuannya loh berbisnis Yeah. dengan Herbalife. Apa hal yang paling membanggakan kamu yang bisa dibagi sama kita bahwa ini tuh benar-benar jadi peluang bisnis yang sukses di usia muda loh. Oke, pertama ya, maksudnya yang kerennya banget tuh sebenarnya dari Herbalife itu, ini kan prospek kedepannya luar biasa ya. Di sebelah saya ini ada orang Oh luar iya, biasa suhu nih. ini. Waduh, Suhu. Nah, Nih Jadi- temen bokapnya. Maksudnya bokap temennya dia. Iya. Lanjut Rehan. Iya, jadi prospek kedepannya kan luar biasa bagus banget ya. Tapi enaknya di sini tuh kita bisa bener-bener mulainya tuh dari nol banget gitu. Nggak semua bisnis kayaknya bisa ya kayak gitu ya. Biasanya butuh modal, butuh apa gitu kan. Apalagi yang mungkin nggak punya background bisnis. Ya gitu benar, kan. benar banget itu ya. Jadi awalnya tuh nggak ada background apa-apa, cuma ya suka nawarin ke teman aja. Tapi ternyata semua pelatihannya ada di sini gitu kan. Lama-lama kita bisa bangun skill yang kita butuhkan buat benar-benar jadi sukses gitu ke depannya. Nah jadi saya waktu itu kan mulainya sambil yang seriusnya ya, yang udah mulai seriusnya itu pas kuliah. Jadi benar-benar sambil kuliah pun kita bisa rintis bisnis ini gitu. Dan sudah banyak berapa merekrut member waktu kuliah? Wah, ya nggak tahu ya udah berapa. Saking banyaknya loh teman-teman. Ya setiap Uncountable. ya setiap bulan lah pasti ada dapat customer baru sekitar 1 sampai 5 orang tuh udah pasti setiap bulan. Dan testimoninya bagus ya. Ya, betul. Itu yang paling penting. Yang Nah, paling keren tuh waktu itu ada teman memang agak kita push ya. Maksudnya kayak kamu Teknik-teknik, ada iya, tekniknya. lu mau Bestie, nggak? bestie. Iya bestie, memang bestie sih waktu itu. Jadi kayak bantuin gue dong gitu, kayak lu kan Ayo gemuk dong. nih gitu, butuh turun berat badan gitu. Cobain lah pakai ini. Ntar kalau gua nggak turun balikin ya duit gue ya. Aman gitu, Herbalife ada garansinya nah gitu kan. itu kelebihannya dari bisnis yang lain adalah ada garansi. Iya betul. Terus, Ya udah dia turun 20 kilo. Nah, Udah deh, teman-teman satu kampus langsung kalau pengen diet apa segala macam hubungin Rehan. Aduh, dari mulai awal itu pertanda dari petunjuk Tuhan banget ya. Iya. Ada orang lagi sholat suaranya kedengeran gitu Iya. kan, sampai akhirnya kamu bantu dan serius di Iya. kuliah sampai sekarang. Iya. Terus kenapa yang bikin kamu sustain nih dari usia 18 sampai sekarang akhirnya tetap melakukan bisnis Herbalife? Oke. karena nggak semua anak muda Iya kan? semangat terus. Konsisten, Ah, anak muda iya, kan iya. fluktuatif ya. Anak saya kan timnya satu tim nih barengan nih. Tapi naik turun masih. Iya. Tapi Iya, dia naik terus nih, semangat nih. Apa nih Jadi Kak, contoh tipsnya nih. nih? Jadi contoh nih. Oke. Tapi memang bener ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin anak-anak muda gitu, jujur emang dari awal kan udah lama ya, udah 12 tahun di Herbalife ya. Kayak temannya tuh ganti-ganti terus karena anak-anak muda tuh memang mungkin ya gitu ya, suka galau kali ya. nah jadi kalau saya kebetulan karena orang tua saya pertama di Herbalife juga, luar biasa sponsor saya, mama papa saya tuh sponsor saya. Halo mama papa. Halo mama papa. Ya. Nah jadi mereka sponsor yang sangat baik, jadi mereka bisa bimbing saya gitu ya. Nah terus setelah itu juga saya di Herbalife ini
kebetulan saya bisa melihat gambaran besarnya gitu ya. Saya bisa melihat gambaran besarnya ini sebenarnya ini bisnis apa sih gitu ya. Yang saya dari awal itu udah lihat ini nih sebenarnya bukan sekedar kita jualan nutrisi gitu loh. Tapi kita bisa bantu banyak orang di sini, baik dari kesehatan maupun juga finansialnya. Nah, pengerjaannya di sini enaknya bebas sebetulnya, kita mau pakai cara apapun bebas gitu ya. Bisa dibilang ini kan bisnis platform gitu. Nah, jadi anak muda tuh sebenarnya cocok banget menurut saya sebenarnya di bisnis ini karena sebenarnya kita tuh kreatif gitu, kita bisa punya banyak entah teknologi, entah cara gitu ya, dan itu sebenarnya cocok banget sama kita. Cuman memang mungkin banyak yang pemahamannya belum sampai sana gitu ya, dan juga gini, saya juga ada kendala di awal tuh karena kan gini ya, anak muda, saya nggak pernah disclaimer ya, saya belum pernah kerja apapun selain Herbalife. Jadi ya. belum pernah ada. Belum pernah, nggak pernah kantoran, nggak pernah nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Dan itu sebenarnya agak menakutkan juga ya buat anak-anak muda. Kenapa? Karena ya kan kita nggak punya pengalaman hidup, kayak sotoy amat gitu. Ini kenapa jadi sosok meyakinkan padahal masih muda gitu. Tapi somehow you made it loh. Ya. Bisa akhirnya meyakinkan orang. Ya awalnya juga kurang pede karena usia ya, karena takutnya kayak gitu tadi gitu, dilihat sama orang yang lebih tua gitu, ini anak kecil ngomong apa sih gitu. awalnya gitu, tapi ternyata di Herbalife itu kan ada training leadershipnya juga. Nah di situ lupa yang bagian mana, pokoknya diajarin bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu di sini kita jadi contoh aja dulu gitu loh. Jadi terlepas dari usia, terlepas dari latar belakang kita, kalau kita bisa kasih contoh yang baik di Herbalife-nya gitu kan, orang dengan usia yang lebih jauh dari kita pun pasti sebenarnya dengerin kita gitu. Sejalan dengan statement Pak Tito tadi sebetulnya. Siapa aja sih, ketika saya tanya siapa saja yang bisa bergabung, siapa aja boleh tanpa melihat latar belakang apapun gitu ya, termasuk usia muda, dan akhirnya memang dibuktikan oleh Raihan. Ceritanya menarik, cerita beliau yang satu ini juga Dedi Herbalife juga menarik. Tadi mengawali katanya ketika lagi bangkrut pada saat itu krisis moneter gitu ya di tahun 98. Raihan pasti belum lahir ya, nggak tahu apa krisis moneter. Masih kecil. Tapi maksudnya memberikan harapan pada saat itu. Pada saat semua terpuruk, saya masih ingat ceritanya bahwa ini anak saya butuh susu nih, tiba-tiba akhirnya berjualan Herbalife dengan sukses, membuat networking sampai berapa, 20 tahun berapa Pak? 20 ini tahun ke-27 saya di Herbalife. 27 tahun, tadi Rehan 12 tahun, ini bikin nyaman kayaknya Herbalife ya, padahal durasinya panjang-panjang semua. Tapi kalau ada yang bisa dibagi nih kepada anak muda ya kan, sebagai mentor mungkin, sering sekali saya tahu juga Dedi ini memberikan kelas-kelas atau pengayaan terhadap member-member independen baru. Apa yang ingin disampaikan nih? Ya, perjuangan saya di awal-awal, segala sesuatu pasti yang sulit di awal. Ya, tapi kayak Rehan tadi diperlukan visi, perlukan impian. Terus kemudian kalau Rehan kan ngelihat orang tuanya sendiri ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu bisa lihat role modelnya langsung di rumah gitu kan. Makanya nggak gampang jadi orang tua yang anaknya ikut bisnis karena ketahuan semua. Betul. Nggak bisa di panggung aja ngomongnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong gaya hidup sehat, diet apa di rumah kan anaknya ngelihat gitu. Nah, jadi di awal saya di Herbalife memang saya turun cuma satu lubang ikat pinggang aja. Terus kemudian saya bisa jualan ke adik saya, jualan ke tetangga saya gitu ya. Kenapa? Karena memang saya butuh uang susu di awal itu. Jadi ada orang bilang, wow, Dedi 3 bulan pertama aja sudah naik level gitu ya. Hebat gitu. Enggak, bukan hebat, karena kepepet. Kepepet dan juga berstrategi dong tentunya. Ya, karena selalu saya ngomong, kucing kalau nggak dikejar anjing, itu cuman meong-meong di kaki kita. Tapi begitu kejar anjing, tembok 5 meter dia bisa loncatin kan gitu. Jadi saya tuh kadang betul-betul keluar kota, nggak pulang gitu ya. Jadi saya pernah ditelepon, Dedi udah di mana gitu. Saya presentasi ke Bandung Tea ya. Terus ke Bandung, udah di mana? Saya bilang waktu itu kan masih lewat puncak gitu kan, lagi masih macet. Cepetan pulang. Istri saya cuma pegang duit 5.000, uang susu habis, 3 balita ini nggak punya susu.
cepet-cepet pulang. Saya baru closing kebetulan, jadi beli susu di nih saya masih rumah kontrakan di Bintaro dulu ya. Nah, Rehan di Bintaro nih. Tinggal. Jadi waktu itu begitu. Jadi membuat saya mengeluarkan segala cara untuk betul-betul visi saya. Boro-boro impian punya mobil Ferrari, punya rumah, ada kolam renang, belum sampai situ. Uang susu di awal. Jadi impian besar di long term, di short term, dan kepepet. Jadi saya mulainya dari kepepet ini, terus bergerak sampai akhirnya kisah hidup saya ini bisa jadi inspirasi untuk pemula. Yes. Ya, jadi akhirnya kalau lihat Rehan ini juga inspirasi buat anak-anak muda. Betul. Karena kan kayak Gen Z ya yang dibilang generasi strawberry, generasi sandwich. Gaul nih ya, Dedi. Mereka dikit-dikit healing. Terus kemudian mereka katanya nggak tahan kerja lebih dari 6 bulan. Ya unemployment banyak Gen Z gitu. Dan sekarang udah Gen A, Gen B kali ya udah mulai ya. Jadi banyak lagi di depan kita yang PR yang mana tongkat estafetnya kita udah serahkan ke Rehan nih. Iya. Dan jadi, akan diserahkan lagi kepada generasi berikutnya. Betul. Tapi kalau saya lihat ya, what is your best moment? Apa momen yang bikin kamu kayak, thank you Herbalife. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi titik balik perubahan signifikan di hidup kamu, tentunya yang lebih baik ya. Iya, itu semua orang punya apa best ya? moment tuh. Yeah. Golden momentnya apa nih? Aku dulu ya. Iya. Oke. Jadi gini, boleh ya cerita dikit. Jadi pada saat saya pertama kali mulai melakukan bisnisnya, kan tadi udah bilang ya sekedar iseng gitu. Memang benar cuma buat nambah uang jajan, buat ya beli baju, beli sepatu, buat jajan lah gitu kan. Enak banget tuh karena masih dapat juga uang dari orang tua kan sambil kuliah. Tapi itu cuma semester pertama doang ternyata. Semester kedua itu berubah total. Jadi ternyata dari bisnis yang lama orang tua itu ternyata nggak baik lah ininya finansialnya gitu kan. Dan akhirnya itu benar-benar Herbalife itu jadinya buat nyambung hidup saya sendiri saat itu. Jadi segala halnya itu saya harus provide sendiri. Untungnya sudah ngerjain gitu loh dari sebelumnya kan. Jadi terlatih dalam. Iya. Jadi awalnya sekedar iseng, terus malah jadi kepepet juga sama gitu. Dan bokap bisnis apa waktu itu? Bisnis toko pakaian. Ada 10 dulu tokonya. Tapi ya ternyata bisnis biasa tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Iya. Dan akhirnya tentang belajar dari Herbalife. Tapi pernah gak ada satu momen nih ya ketika kamu merasa achievement bersama Herbalife ini udah oke banget, dan kamu pengen ngasih sesuatu sama orang tua sebagai sumber inspirasi kamu ketika memulai ke Herbalife. Nah itu benar, itu sebenarnya best moment saya ya tadi yang mau diceritain. Jadi ya udah kita akhirnya sekeluarga bener-bener oke, nih jalan keluarnya tinggal Herbalife aja nih gitu. Sampai akhirnya ya udah aku sambil Herbalife-nya sambil kuliah 4 tahun, habis itu full time tahun 2017, tahun 2019 waktu itu jadi level get team waktu itu kan. Nah terus dan itu dampaknya ya luar biasa lah buat kondisi kita saat itu, karena kebetulan sponsornya kan langsung orang tua gitu. Jadi apapun yang saya lakukan ada dampaknya ke finansial orang tua saya. Dan itu ketika direkognisi, apalagi waktu itu direkognisi di panggung Extravaganza acara internasionalnya di Hong Kong waktu itu gitu kan. Terus habis itu ya ketika jadi get team itu benar-benar saya bisa peluk orang tua saya bisa nangis, saya bisa happy banget gitu loh. Lega semuanya, happy gitu. Itu nggak bisa tergantikan. Ya. Saya lagi nungguin momen itu nih Mbak. Ya jadi memang sebagai orang tua kadang kita nggak perlu dibeliin, lu nanti sukses beliin gua BMW ya. Orang tua kan nggak butuh seperti itu. Iya, butuhnya Audi ya. Porsche. Pada waktu ngelihat anak kita sukses, direkognisi di panggung, it's more than money, more than anything gitu. Iya. Jadi proudness-nya itu yang wow. Dan tongkat estafetnya sukses ya, disampaikan gitu dan membuat mungkin prestasi-prestasi berikutnya yang sebetulnya tidak pernah terbayangkan sebetulnya hanya berawal dari iseng. So, what's your tips, Rehan, sebagai anak muda ke anak muda lainnya? Oke, pertama ikutin aturan-aturan pastinya ya. Jadi
di awal itu jangan kita berpikir mau jalan pintas, karena nggak ada jalan pintas. True. Ya jujur awalnya bukan pengen ngelanggar etika ya, tapi maksudnya di awal tuh mikirnya tuh wah cepet-cepet deh nih naik level biar habis itu tinggal santai-santai. Ternyata di Herbalife tidak santai-santai seperti itu. Itu juga Ferguson ya. Iya. Ya tapi kan lu kan nggak ngerti ya, nggak ngerti. Taunya ya dapat penghasilan bisa ratusan juta segala macam gitu. Tapi ya sekarang jadi lebih paham gitu. Pokoknya lakukan aja semua dengan sesuai aturan, sesuai etika. Jangan coba-coba yang aneh-aneh karena itu resikonya besar lah. Ntar kita masa depan kita gitu kan jadinya bisa rusak lah gara-gara kita nyoba sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan etikanya gitu ya. Nah terus yang berikutnya, nah ini saya penting banget buat anak muda ya terutama ya, karena kita tuh butuh banget orang-orang mentor-mentor nih seperti Dedi gitu kan. Sebenarnya kita jauh ya Det ininya apa di Herbalife, maksudnya ini saya nenek moyangnya lah gitu kan. Jauh banget gitu ke atasnya. Iya. Bukan usianya ya, masih muda ini. Iya masih muda. Tapi kalau dari separuh jiwaku, artinya separuh umurku ini. Ya, tapi kita dekat lah gitu, kita suka apa di Instagram, kita kalau ketemu juga kayak orang dekat gitu kan. Terus habis itu mentor-mentor yang lain juga banyak di Herbalife ini. Kita harus dekatkan diri kita ke banyak orang yang lebih hebat dari kita. Karena ya tahu diri aja lah, kita anak-anak lah gitu, maksudnya kita nganggap diri kita anak gitu kan, masih banyak perlu belajar dan kita butuh bimbingan gitu. Dan kalau misalnya kita cuman istilahnya gini, cuma ikut training doang terus kita nonton yang ada di atas panggung, sebenarnya itu baru kulit luarnya doang gitu loh. Kita harus terlibat di sistem, kita harus terlibat ketemu langsung sama mentor-mentor, berteman dengan mereka gitu. Ilmunya dalam tuh kalau udah nyampe ke situ. Betul. Dan ya sama kayak Herbalife juga, berarti tidak ada batasan untuk belajar dari siapapun dan lebih tua atau lebih muda pun gitu ya. Benar. Bisa dibuka sedemikian rupa. Aku pengen tanya deh kepada senior Herbalife nih ya. Pak, kalau saya tanya 3 kata aja. 3 kata yang menggambarkan impresi Dedi kepada Herbalife itu apa sih? 3 kata. Aduh, kalau 3 kata. I'm so grateful. Oh, that's really nice. I'm so grateful. Saya sangat bersyukur 27 tahun kehidupan saya, keluarga saya, ada cucu sekarang gitu ya. Melihat main sama cucu dengan kemarin kan baru pada liburan keluarga kita di Bali gitu ya. Itu kita bilang pada waktu kondisi udah tenang di rumah gitu, gila ya kita punya kehidupan seperti ini. Kayak istri saya kadang kita jogging pagi, jalan pagi itu ya, saya sama istri saya tuh kayak cubit, kayak ngimpi ya kita punya kehidupan seperti ini ya gitu ya. Jadi itu deh Mbak. I'm so grateful. I'm so grateful, and we're so grateful as well. Terima kasih loh, berita yang sangat baik disampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Faisal dan juga Raihan untuk kisah inspiratifnya. Kita akan kembali lagi dengan Bu Mary nanti di segmen terakhir untuk cari tahu tentunya panduan menjalani bisnis Herbalife. Dan jangan lupa kita punya kuis dengan hadiah spesial. Stay tune bersama kami. Bergabung kembali di Ngobrol bareng Herbalife. Nah tadi saya sudah berbincang bareng Pak Tito tentang seluk-beluk berbisnis di Herbalife. Lalu berbagi cerita juga dengan Pak Faisal dan Raihan tentang jatuh bangunnya mereka mencapai impian berbisnis bareng Herbalife. Nah di segmen terakhir ini saya mau ngobrol bareng Bu Mary Stianingsih tentang berbisnis Herbalife yang benar. Apa kabar Bu Mary?
Baik, alhamdulillah. Masih glowing, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Mbak Widya? Alhamdulillah masih sehat, tapi yang juga jadi penasaran gara-gara tadi ngobrolnya asik banget nih sama Pak Tito, Pak Faisal, sama Raihan gitu ya. Salah satu tips dari mereka konsisten nih Bu Mary, katanya kalau mau berbisnis bersama Herbalife, lakukan bisnisnya dengan benar. Artinya member tuh wajib patuh aturan begitu ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana Herbalife ini memastikan membernya mematuhi aturan bisnis yang ada, jangan bandel ya. Gimana Bu Mary? Oke, tentunya sih supaya mereka patuh, kita harus membuat mereka paham dulu, Mbak Widya gitu ya. Penting nih untuk ikutin aturan bisnis. Supaya kenapa? Supaya mereka juga melindungi bisnisnya mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau sama aja kalau kita jalan nih ya, di jalan raya, kalau kita nggak patuh aturan, misalnya lampu merah, kita lanjut terus gitu ya, gaspol, gasken gitu. Pastinya kan Jadi tabrakan. Jadi tabrakan. Nah, sama aja sih, bisnis juga begitu. Jadi ada gas, ada remnya, kita tahu kemana beloknya gitu ya, kapan mesti lurus, kapan mesti berhenti gitu. Dan yang jelas regulasi ini sekali lagi ya melindungi proses bisnis dan juga tentunya para pebisnis yang terlibat dalam Herbalife. Nah, Mbak Widya, kita juga sebenarnya mengikuti ya keinginan anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi kita punya juga aplikasi yang namanya aplikasi iLearn untuk member. Iya, member bisa belajar secara mandiri. Pokoknya mengetahui tentang segala macam info terkait panduan bisnis, aturannya itu ada di situ. Ada video, ada flyers, ada gamesnya, ada level-levelnya gitu ya. Jadi seru gitu ya, bisa di-download langsung secara gratis ya teman-teman dari Play Store ataupun App Store. Jadi mau yang pakai Android, mau yang pakai iOS itu bisa gitu. Dan yang pasti sih bisa dilakukan oleh member di mana aja, kapan aja, yang sambil rebahan juga boleh, bisa banget malah. Nah tapi nih mengantisipasi begitu ya, namanya anak muda, namanya Gen Z tadi mungkin masih meletup-letup, masih memiliki ambisi yang ujung-ujungnya malah melanggar aturan. Nah itu gimana nih Bu Mary sosialisasinya? Oke, pastinya kita tetap pantau ya mereka ya. Kalau misalnya ada yang melanggar, kita kasih edukasi gitu ya. Kita kasih edukasi, kita udah siapin sebetulnya banyak edukasi, mau ada video. Kalau misalnya mereka nggak suka baca ya, kita bikinin quote-quote tips panduan bisnis gitu ya. Biasanya kita share tuh ke member setiap hari Rabu, Mbak Widya. Jadi supaya singkat, padat, jelas, gampang diingat sama mereka gitu. Dan kembali lagi pastinya kita akan monitor bisnisnya mereka. Contoh kalau misalnya mereka promosi gitu ya, kita lihat postingannya, kita intip dari sosial medianya mereka gitu ya. Jadi tetap seperti itu. Nah kalau misalnya terkait distribusi produk, kita juga kerjasama dengan market research, kita pantau mereka. Sudah dimudahkan, sudah mengikuti keniscayaan teknologi melalui iLearn begitu ya. Tapi nih namanya anak muda, suka kebawa emosi. Kalau nih sampai ada member melanggar aturan bisnis Herbalife, padahal sudah diberikan edukasi, gimana nih Bu? Oke, itu wajar ya. Kadang-kadang member ada yang nggak tahu gitu ya. Tapi ada juga yang bandel. Kita sudah ada prosedur khusus untuk menangani pelanggaran seperti itu yang dilakukan oleh member. Pastinya sih kita akan ceki-ceki dulu Mbak, memastikan memang pelanggarannya emang ada gitu ya, emang bener gitu. Dan memang member ini melanggar gitu ya, baik dia sengaja atau enggak. Kemudian pasti kita akan komunikasi ke membernya. Kita kontak membernya, terus kita dengerin penjelasannya dia seperti apa. Kalau misalnya tingkat pelanggarannya ringan, seperti contoh yang tadi ya, posting gitu ya, dia klaimnya sangat berlebihan. Namanya juga lagi semangat gitu ya, hiperaktif. Proaktif, inisiatif ya, hiperbolis pula gitu ya captionnya. Kalau yang seperti itu kita kasih edukasi. Kita kasih edukasi, training khusus gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang berulang, pastinya kita akan kasih peringatan yang lebih tegas gitu. Nah, kalau misalnya pelanggarannya cukup berat atau berat sekali gitu ya, bisa memberikan resiko yang sangat-sangat besar kepada kehidupan Herbalife secara menyeluruh gitu ya, secara umum. Contoh misalnya dia sengaja jualan di marketplace. Nah ini berat nih, karena kan izin edar kita bisa juga, license kita juga bisa terdampak gitu ya. Nah kalau seperti itu sih kita pastinya akan kita suspend gitu ya. Bahkan bisa lebih tegas lagi ke arah pemutusan keanggotaannya atau membership. Gitu sih Mbak Widya. Jadi harus comply, harus taat dan
jangan bandel. Kalau memang tidak tahu, sudah ada iLearn tadi, sudah bisa di-download begitu ya. Banyak sekali edukasi-edukasi dengan gaya masing-masing. Yang nggak suka baca, ada videonya. Yang malas baca panjang, ada quotes-quotes yang dikeluarkan setiap hari Rabu gitu ya. Iya. Oke. Betul. Nah teman-teman, dari apa yang Bu Mary jelaskan, kita jadi paham jika Herbalife sangat berkomitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam berbisnis. Terus Bu Mary nih, bagaimana potensi bisnis Herbalife di 2025 untuk member dan juga perusahaan? Apakah se-glowing Anda atau gimana nih Bu Mary? Ya, kita diintip-intip gitu ya. Di Prediksinya. terawang masih cerah. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan masih cerah, masih insya Allah gitu ya. Karena kalau saya lihat, kalau dulu kan banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak senior gitu ya. Kalau yang sekarang tuh banyak anak-anak muda, Mbak Widya. Jadi komunitas anak-anak mudanya lebih banyak gitu ya. Mereka lebih bersemangat, lebih seru sih kayak Mas Rehan tadi. Tuh, prediksinya cerah begitu ya. Apalagi sekarang makin banyak yang terlibat dalam bisnis Herbalife ini adalah anak-anak muda yang contoh konkretnya tadi ada Rehan bisa keliling dunia dari usia 18 tahun, berawal dari iseng dan akhirnya sukses sampai sekarang. Nah sekarang waktunya untuk fun games. Sebentar lagi kita akan buka soal kuis ngobrol bareng kali ini. Tapi sebelumnya kita mau ngajak Bu Mary di sini untuk bermain What Do You Prefer? Oke, Bu Mary sudah siap ya untuk bermain What Do You Prefer? Oke, siap, mudah-mudahan siap. Soal yang pertama, kira-kira Bu Mary prefer yang mana sih? Jalan kaki atau lari? Jalan kaki. Jalan kaki ya, daripada jalan di tempat kan ya, mendingan jalan kaki. Berikutnya teman-teman boleh film apa musik Bu? Film. Film ya? Kenapa? Suka nonton ya, karena kan banyak pelajaran tuh kalau kita nonton film gitu ya. Ada aja sih hikmah yang bisa diambil. Oke, jadi prefer film daripada musik ya. Berikutnya teman-teman, breakfast atau dinner? Dinner. Dinnernya jangan lupa pakai aloe ya, Herbalife ya. Shake-nya Herbalife Shake-nya dong. Herbalife. Oke, berikutnya teman-teman, calling atau texting? Calling sih. Calling ya. Gimana nih? Udah chief Lebih belum? cepet. Oke, ternyata calling ya, Bu Mary memilihnya. Nextnya, Instagram atau TikTok nih? Instagram dong ya. Instagram. Berikutnya boleh teman-teman? Jakarta tuh kenapa ada Jakarta atau Bandung? Kumaha yuk? Bandung sih ya, soalnya dingin gitu ya. Oh dingin, abis itu cepat gitu ya. Sekarang dari Jakarta ke Bandung ya. Berikutnya ada apa lagi teman-teman? Tim gunung atau pantai? Duh, aku tim pantai. Oh yes, sama Bu Mary, tim pantai ya. Santai Kayak di pantai. Berikutnya? Iya. Abis ya, kalau gitu pertanyaan terakhir deh. Kurang ya kayaknya. Kurang ya, satu lagi deh Bu Mary. Bu Mary adalah tipe yang bubur ayam diaduk apa nggak diaduk? Nggak diaduk. Oke. Tim nggak diaduk. Kita musuhan. Terima kasih Bu Mary atas penjelasannya. Karena beda banget. Oke Bu Mary, seru banget, terima kasih. Dan ini saatnya saya bacakan soal kuis ngobrol bareng berhadiah produk eksklusif dari Herbalife untuk 3 orang pemenang beruntung. Soal kuisnya adalah, ada berapa jaminan dari peluang bisnis Herbalife dan sebutkan apa saja. Saya ulangi lagi ya, ada berapa jaminan dari peluang bisnis Herbalife dan sebutkan apa saja. Tulis jawaban di kolom komentar video ini di YouTube channel Herbalife Indonesia. Lalu screenshot jawaban kamu plus tayangan video ini dalam satu layar. Post di Instagram feed dengan tag 3 akun teman dan tag Instagram @HerbalifeIndonesiaOfficial. Sertakan juga tagarnya, jangan lupa kuis ngobrol bareng, tagar Herbalife, dan tagar bangga taat etika. Dan please jangan lupa ya, akun Instagram kamu jangan di private. Untuk jawaban kuis kami tunggu sampai tanggal berikut. Dan pengumuman pemenang serta cara klaim hadiah kuis akan diinfokan di Instagram Herbalife @HerbalifeIndonesiaOfficial pada tanggal berikut ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bu Mary sekali lagi Sama-sama, untuk Mbak informasi Widya. dan juga inspirasinya. Dan tentunya semoga ini bisa membakar semangat teman-teman Herbalife lainnya untuk bisa bergerak bersama mencapai cita-cita lewat Herbalife. Bagi yang baru mau mulai juga harus tetap semangat ya. Inspirasi ini bisa jadi awal untuk bisa sukses di kemudian hari. Terakhir nih Bu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah yang baru mau memulai bisnis Herbalife? Iya, jangan patah semangat ya. Yes. Terus belajar dan pastikan teman-teman pahami aturannya supaya sukses teman-teman bisa berkelanjutan. Bangga, taat etika, etika kuat, bisnisnya hebat. Siap Bu Mary. Dan ini saatnya kami undur pamit. Sampai jumpa dan Live your best life. Sampai jumpa. Terima kasih.